lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Kali ini kita akan membahas tentang respirasi. Bagaimana respirasi pada tumbuhan? Nah, respirasi atau pernapasan dapat terjadi melalui dua tahap. Yang pertama adalah pertukaran gas dan yang kedua respirasi sel. Nah, pertukaran gas itu adalah pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan menggunakan alat pernapasan tumbuhan. Alat pernapasannya adalah stomata dan lentisel. Kemudian respirasi sel itu adalah penguraian senyawa kompleks yaitu karbohidrat, lemak, protein menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk membebaskan energi, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP untuk aktivitas dari tumbuhan tersebut. Nah, respirasi sel terjadi pada organel sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, sekarang kita lihat alat respirasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah stomata atau disebut juga dengan mulut daun. Ini dia gambarnya stomata, kita bisa lihat karena dia terdapat di dalam daun, maka dia di daerah yang memiliki banyak kloroplas ya, atau yang di dalamnya terdapat klorofil. Jadi dia berada di bagian bawah daun dekat dengan epidermis bawah. Kemudian ada yang kedua yaitu lentisel. Lentisel umumnya terdapat di bagian batang pada tubuh tumbuhan. Jadi alat respirasi yang kedua adalah lentisel. Nah, kemudian yang ketiga adalah rambut akar atau bulu-bulu akar yang berada di bagian luar percabangan dari akar. Kemudian ada yang keempat yaitu alat pernapasan khusus. Untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki alat pernapasan khusus. Misalnya ya, akar napas yang terdapat pada beringin dan anggrek. Jadi beringin dan anggrek itu memiliki akar nafas, yaitu akar yang berada di luar tanah. Jadi kita lihat gambarnya ya. Kemudian eceng gondok dan kangkung itu memiliki rongga udara ya yang besar yang terdapat di dalam batang. Jadi ini adalah sebagai alat untuk membantu pernapasan dari tumbuhan tersebut. Nah, ini dia contohnya akar nafas pada pohon beringin. Jadi dia berada di atas permukaan tanah. Ini adalah akar napas pada tumbuhan anggrek. Sedangkan ini adalah contoh batang yang begitu besar pada eceng gondok. Ini adalah alat atau untuk membantu proses pernapasan pada tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita lihat pertukaran gas artinya apa? Pertukaran gas pada tumbuhan itu terjadi secara difusi. Difusi melalui ruang antar sel ya, mulai dari dinding sel, jadi bagian paling luar dari sel tumbuhan itu ada dinding sel, kemudian masuk ke membran sel, lalu masuk ke dalam sel. Jadi urutannya dari dinding masuk ke membran, lalu kemudian bagian dalam sel. Inilah yang disebut dengan pertukaran gas melalui difusi yang dilalui ruang antar sel. Kemudian ada proses respirasi. Nah, respirasi ini adalah penguraian senyawa organik ya menjadi air dan karbon dioksida. Jadi hasil akhirnya nanti kalau kita lihat dari respirasi itu adalah air dan karbon dioksida. Kemudian dihasilkanlah energi dalam bentuk ATP yang siap untuk dipakai oleh tumbuhan tersebut. Nah, reaksinya kalau kita lihat di sini ada senyawa organik ya. Kemudian dengan bantuan oksigen yang kita hirup di dalam proses respirasi, lalu kemudian nanti dihasilkanlah karbon dioksida dan air beserta 36 ATP. Sebanyak itulah energi yang dihasilkan dalam proses respirasi. Nah, demikianlah proses respirasi pada tumbuhan kiranya membantu untuk pembelajaran kita. Semangat belajar.